Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor properti. Pertama BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh LPKR, ke-8 Piwon, ke-9 SMRA, ke-10 PANI, ke-11 DIT, ke-12 SATU, dan terakhir MDLN. Langsung saja ke saham pertama, ada BES yang ditutup di harga 132 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net sell. Kalau di broker semuanya BES di distribusi. Langsung saja ke teknikannya. Untuk BES belum ya, lagi sideways tuh, belum kemana-mana. Kalau Bapak Ibu sabar boleh, kalau nggak sabar jangan. Karena ya di situ-situ aja, belum kemana-mana nih BES. Mungkin kuartal kedua nanti lah ya, kuartal 2 atau setelah Maret, April, Mei atau mendekati kuartal 2 itu nanti mungkin baru ya. Kemungkinan seperti itu, dan sekarang sabar-sabar aja dulu. Tapi kalau menurut saya, kalaupun ternyata jebol 130, maksimal 115. Ini kemungkinan besar jadi bottomnya nanti. Dia nge-swing bawah dan bisa seperti ini gambarannya. Ini baru gambaran dan ini pun belum tentu terjadi. Ya kalau Bapak Ibu sabar, ya ini seperti ini nanti. Kemungkinan besar kuartal ketiga, ketiganya baru break 150, siap-siap uptrend. Ya, bisa seperti itu nanti gambarannya. Kita lihat aja ya. Karena melihat history sebelumnya itu seperti ini, dia turun ya, terus naik baru. Nah, jadi seperti itu aja ya. Tapi kalau saya, kalau punya BES, kalau dia jebol 130 ya exit dulu. Mungkin baru saya buyback nanti di 120 ke bawah. Atau ya kalau Bapak Ibu mau dan sabar lagi lebih lama menunggunya ya average down aja udah. Ya, bagi dividen nggak? BES nggak pernah bagi dividen ya. Tahun kapan nih dia terakhir bagi dividen nih? 2019. Setelah itu nggak pernah lagi bagi dividen ya. Mungkin memang lagi tertekan ya. Tapi kalau melihat historinya ya, coba kita lihat time frame bulanan ya. Berapa tahun nih dia terus turun. Wah ini sih udah lama turun ya. Dari semenjak IPO 2012 nih terus turun. Bekasi Fajar Industrial Estate. Udah berapa tahun dia turun nih? 12 tahun dia turun. Apakah momentumnya tahun ini dia uptrend? Pas kebetulan nanti sektor properti uptrend dan bisa aja kencang, bisa aja 100-200% kenaikannya. Kita nggak tahu juga tiba-tiba ke 100 ke 400 kan. Kita lihat aja momentumnya ya tahun ini. Benar nggak nih BES? Pokoknya BES nih tunggu aja momentumnya ya. Dia tembus. Lihat gambarannya ya. Tembus 150 lah ya. EMA 200-nya nih. Nah, kalau dia tembus 150 tuh sinyal uptrendnya lah. Kalau ditarik tren dari semenjak Juli 2023, nah ini kan bisa retest saja nih. Tapi kalaupun offset sedikit ya 115 itulah. Mungkin naik sebentar. Terus kalau dead cat pun turun lagi. Baru momentumnya setelah itu dia naik tinggi. Ya bottomnya dapat. Dan siap-siap uptrendnya lagi tahun ini. Kita lihat aja ya untuk BES. Menarik untuk BES. Kalau diperhatikan langsung saja ke selanjutnya. Ada PLN yang ditutup di 121 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya APLN ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya. APLN juga belum. Sabar aja kalau Bapak Ibu perhatikan time frame bulanan ya, kita lihat nih. Ini gambarnya time frame bulanannya. Cukup besar memang. Dia turun tuh dengan volume makin kecil. Nih ada akum di tahun 2022. Habis itu masih sideways ya. Perlu waktu juga tapi ya jeleknya 110 itulah ya. Siap-siap habis itu dia tembus juga 180-nya. Jauh arahnya nih APLN ya. Bisa sampai 200 nantinya. Kan lumayan tuh 120 ke 200 itu 80 poin. Ya kita lihat aja ya. Menarik untuk Bapak Ibu perhatikan juga. Tapi ya tunggu nanti saham propertinya uptrend. Sekarang sih belum. Untuk trading jangka pendek ya jangan dulu lah masuk. Agak rawan nih 120. Tapi ya kalau mau ya stop loss gagal bertahan di atas 120. Itu aja untuk APLN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASRI yang ditutup di 157. Menguat 1,29%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya ASRI di distribusi. Langsung saja ke teknikannya. ASRI belum juga. Jangan dipaksa deh kondisi seperti ini. Tunggu dia kembali ke atas 150 atau tunggu sekalian di 140 ke bawah. Itu aja untuk ASRI. Belum saatnya kondisi sekarang. Lebih ke skip aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSDE yang ditutup di 1040. Menguat 0,48%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BSDE ada akumulasi. BSDE ini gak masalah. Bagi Bapak Ibu yang kerja, belilah saat ini. Saatnya kumpulin. Turun nggak dia dari 1000? Kayaknya sih nggak. Maksimal 970, 980 lah. Jelek-jeleknya ya kalau 900 udah average down lagi aja sekali. Mungkin 2 kali average down aja Bapak Ibu. Hot tunggu nanti ya 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan ya. Kalau dikasih 10-15% itu kan lumayan. Misalnya ya dari sini. Tuh kalau dia ke 1200 kan nggak usah jauh-jauh deh. 1150 aja udah oke.
Masa sih pendek benar uptrendnya? Kan logikanya seperti itu. Paling nggak 20% lah naiknya dari harga sekarang tuh. Ya kalau Bapak Ibu mau average di bawah silakan nih. Ke 1250. Kalau dilihat time frame bulanan ya. Tapi sabar ya, nggak bisa paksa dalam 1 bulan 2 bulan. Perlu waktu juga. Tapi ini memang ada candle, bisa jadi ya. Bisa jadi follow that cat pun dulu. Jadi dia nge-swing bawah dulu. Mungkin pas ISG koreksi nanti. Dia nge-swing bawah dulu. Dan ya 900 itulah maksimalnya Bapak Ibu. 900 dan siap-siap uptrend. Itu ya. Bisa jadi nanti kan double bottom. Pokoknya ya harusnya tahun ini nih uptrend ya. Saham-saham properti tinggal tunggu waktu aja. Mungkin ya kuartal kedua atau mendekati kuartal 2 nanti. Kita lihat aja pokoknya ya. Nih paling nggak ke 1250 itu ada. Jadi dari harga sekarang itu kalau Bapak Ibu simpen tuh 18%, kan lumayan, lebih besar dari obligasi, lebih besar dari reksadana, lebih besar dari bunga deposito. Tapi sabar menunggu ya dalam proses sabar menunggu tuh ada naik turunnya ya, tinggal kalau menurut saya 1-2 kali average down aja kalau Bapak Ibu berminat untuk BSDE. Tapi ini disclaimer ya, seperti itu aja untuk BSDE. Langsung saja ke selanjutnya. Ada CTRA yang ditutup di harga 1245, terkoreksi 0,4%. Kalau dilihat data transaksi asing itu terus net buy. CTRA yang menarik, diakumulasi sama asing terus ya. Kita nggak tahu ceritanya apa. Kalau dilihat broker semarinya ada akumulasi. Langsung saja ketengahnya, CTRA mantul dari 1200 ya. Kalau Bapak Ibu ada yang beli itu lumayan profitnya udah kondisi sekarang. Tapi menurut saya belum kemana-mana ya. Mungkin bisa turun lagi terus naik. Tapi kalau melihat seperti ini nih, kemungkinan besar sih lebih condong arahnya ke atas. Kalau market mendukung, market rebound minggu depan, CTRA bisa ngegas lagi. Tapi nggak ideal kalau Bapak Ibu baru mau beli harga sekarang. Kecuali kalau Bapak Ibu kalau di luar plan mau average down, udah simpen aja CTRA sampai ya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ke depan. Ada peluang besar menurut saya gambaran CTRA ini akan menembus juga 1300-nya itu dan minimal 1500. Jadi dari 1300 ke 1500 potensi upside masih bisa 11%. Nah itu menarik tuh kalau Bapak Ibu berminat ya. Dan kalaupun nge-swing bawah paling 1100 itulah, turun maksimal 11% mungkin udah. Tapi mestinya sih sideways-nya ini bagus ya, di atas 1200 ya. Peluang besar sih bisa tembus juga 1300-nya. Tapi untuk konfirmasinya kita lihat aja ya. Seperti itu aja untuk CTRA. CTRA yang paling bagus teknikalnya di sektor properti, big cap-nya ya. Seperti itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada The Mas yang ditutup di harga 162, menguat 0,62%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya The Mas diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. The Mas belum. Kalau kondisi seperti ini jangan dipaksa. Tunggu dia di 165 aja. Nunggu dia di atas ini baru Bapak Ibu perhatikan. Untuk The Mas skip aja dulu ya. Untuk The Mas jangan dipaksa. Kalau yang sudah punya gimana nih ya, hold aja, sabar tunggu. Jangan ditambah-tambah, biarin aja. Kecuali tiba-tiba drop cukup dalam, baru Bapak Ibu average down aja. Kalau di situ-situ aja ya nggak usah dikumpul-kumpul. Yang ada aja dulu ya. Seperti itu aja untuk The Mas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPKR yang ditutup di harga 82, menguat 1,23%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya LPKR tiba-tiba ada akumulasi. Tapi bisa jadi crossing barang yang 100.000 nih. Oh, dari CC ke DP. Ya, LPKR nih saham lipo susah dianalisa ya. Maksudnya susah diikutin pergerakan. Wah, dia bertahan di atas 80. Ya kita lihat aja, rebound gak nih? Kalau tiba-tiba minggu depan dibuang lagi 80, udah jelek lah. Pokoknya kalau Bapak Ibu yakin ya ini rebound karena volumenya meningkat, ada akumulasi. Nih small, ya nih lihat atasnya juga netral aja kan. Bisa jadi itu crossing barang aja. Sama hampir mirip nilainya. Ya pokoknya 77 buang, udah. Gitu aja kalau yakin nih rebound, karena dia saya lihat membentuk higher low dan volume juga meningkat 3 kali lipat volume biasanya. Kalau seperti itu indikator Bapak Ibu untuk sinyal buy. Bener nggak? Ya bener aja, nggak bisa salah. Yang penting punya plan. Kalau nggak sesuai plan Bapak Ibu dan dia harus turun ya, kalau mau pakai stop loss ya harusnya di stop loss dulu ya, di bawah 80 indikasi gagal. Pokoknya minggu depan nggak boleh turun di bawah 80. Harusnya rebound Senin Selasa kalau mau bagus LPKR. Seperti itu. Tapi ini disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada P1 yang ditutup di harga 416, menguat 1,46%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya P1 didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. P1 belum kemana-mana, sideways saja. Sabarlah kalau Bapak Ibu mau, sabar aja. Kayaknya nggak jebol 400-nya. Sideways di minimal 400 atau jelek-jeleknya ya. Tapi ini disclaimer juga, kejauhan 360 sih. Kalau menurut saya kejauhan. Menurut saya ini aja kalaupun turun.
380 370 lah ya, jelek-jeleknya 380 lah itu. Nah palingan ini bisa jadi bottomnya nanti. Kenapa? Karena dia mungkin retest trendline downtrendnya ini aja dulu. Naik sedikit mungkin retest. Nah, di 370 380 ini baru nge-swing atas. Ya, pokoknya kita lihat aja bottomnya di berapa. Pasti ISG nanti koreksi entah di Februari akhir atau awal Maret. Setelah itu kan biasa uptrend tuh ISG. Nah, kita lihat situ perkembangannya seperti apa untuk P1. Kalau Bapak Ibu mau kumpul-kumpul aja dulu P1 atau CTRA tadi aja yang pasti uptrend. Ya, seperti itu aja untuk P1. Kondisi sekarang belum kemana-mana, menurut saya masih sideways. Ya, kalau Bapak Ibu dapat di support 400 bisa profit 3% 5% naik, bungkus saja minggu depan. Belum saatnya naik. Seperti itu aja untuk P1. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMRA yang ditutup di harga 555 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya SMRA ada distribusi. SMRA ini padahal salah satu andalan saya selain CTRA tapi nggak kuat. BSDE juga tuh. Tiba-tiba turun ya. Saya cut loss di waktu di 580 jebol itu dan belum perhatikan lagi. Tapi ya kalau Bapak Ibu mau lebih lama, hotnya sebenarnya lagi plotting loss pun gak masalah. Kalau misalnya skenario-nya dia turun besok minggu depan ke 500 ya itu Bapak Ibu tinggal average down, sabar tunggu aja. Kalau nggak pakai stop loss sih nggak masalah untuk SMRA. Karena SMRA juga konsisten bagi dividen kan. Tinggal strategi Bapak Ibu aja gimana average down-nya. Untuk SMRA seperti itu. Untuk tren jangka pendek boleh beli gak harga sekarang? Kalau menurut saya belum. Tapi kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek jebol 5340, 535 jual aja dulu. Untuk SMRA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PANI yang ditutup di harga 4.890, terkoreksi 0,2%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya PANI ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya PANI, wah jangan deh. Hati-hati yang seperti ini nih tiba-tiba dibuang. Antara ya minggu depan tuh kalau sektor properti ditarik naik kemungkinan bisa naik ke atas atau kena buang dia ke support. Ya, pokoknya ini gini aja nih kalau Bapak Ibu yakin nih untuk PANI nih yang jebol 4.840 buang aja dulu. Ya mungkin 2% buang aja, 2 sampai 2,5%. Koreksi 2,5% ya buang kalau mau ya. Tapi ini disclaimer bukan ajakan untuk membeli dan ini juga harganya tanggung, resikonya lebih besar. Kalau saya sih saya skip. Waktu itu juga saya ada beli di kapan ya? Di 4.800 tuh. 1% aja TP jatuh, 1,5% kalau nggak salah. Saya suruh jual dulu, rawan takut dibuang sih, sayang kan? Karena melihat indikatornya seperti ini. Tapi ya itu kadang analisa juga bisa nggak sesuai atau meleset. Ternyata dia naik tuh sampai ke 4.950. Harusnya bisa dapat profit 3% 4% kan. Tapi ya karena ragu, ya udah, karena lebih penting itu menyelamatkan modal daripada kita berharap lebih tapi resikonya ada besar. Ya karena melihat apa? Melihat indikator, melihat chart sebelumnya ini. Saya lihat ekor-ekor panjang 3 hari udah TP aja dulu 1%, 1,5% atau BP rugi fee aja. Kalau ada yang beli yang bilang takutnya dia turun. Karena kita lebih baik mengamankan modal daripada berharap profit yang belum pas saat seperti ini ya. Melihat juga kondisi chart, bukan kita hot sembarangan juga ya. Tapi ya itu kadang meleset juga kan, ternyata dia naik sebentar. Tapi ya itu nggak kemana-mana. Kalau dia ternyata minggu depan rebound lagi tembus 5.000 ya udah, bukan rezekinya di situ. Tapi yang penting menyelamatkan modal dulu yang ada ya. Seperti itu ya. Ya, seperti itu. Kita itu harus menyesuaikan dengan kondisi market. Ya, market koreksi nggak bagus ya kita bisa jual. Seperti itu aja. Kalau Bapak Ibu mau dipandu itu bisa masuk di grup Borneo Trader, bisa klik link yang ada di deskripsi, itu dipandu saat live trade. Titik-titik harga berapa bisa beli. Kalau sahamnya sudah naik TP terus di harga berapa lagi bisa beli. Nah, itu akan dipandu di grup rekomendasi Borneo Trader. Kalau tertarik langsung aja klik link yang ada deskripsi atau punya akun Stockbit bisa dengan kode Community External R41778. Seperti itu ya. Untuk PANI kalau saya belum dulu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada deal yang ditutup di harga 191 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya deal ada akumulasi. Langsung saja ketekan DIT belum kemana-mana. Sideways seperti ini nih, sabar menunggu dan belum ya. Udah jangan dulu dipaksa. Saya mau beli dan sabar boleh. Kalau nggak sabar jangan. Lu dibawa naik turun, dibawa di situ-situ aja. Jadi belum saatnya menurut saya untuk DIT. Tunggu aja momentumnya, tunggu tembus 200 itu baru menarik untuk DIT.
Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada satu yang ditutup menguat 11,47% ke harga 136. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell. Wah, satu ini disuspend cukup lama ya, atau nggak ada jual beli? Oh, nggak ada jual beli ya asingnya. Tapi tiba-tiba mulai dibeli asing nih. Ada apa nih? Satu. Kalau di broker semuanya satu ada akumulasi. Lihat teknikalnya dulu. Satu seperti apa nih? Wah, ini sama, baru IPO kah? Oh, ini dulu lama disuspend ya. Lama di 50 terus bangun. Oke nih kayaknya ya. Volume juga besar, supportnya ya Bapak Ibu bisa pakai 130. Jebol itu jelek aja udah satu. Ya, kita perhatikan kemana nih kira-kira satu. Jauh ya. Satu tuh ada resisten kuat di 104, 145 itulah. Nah, ke sini arahnya satu. Kemungkinan besar ya. Menurut saya ke situ karena volume juga meningkat. Bagus nih, satu bisa diperhatikan untuk scalping, ODT fast trade atau swing kalau jebol 130 mau pertimbangkan stop loss silahkan. Atau yang mau scalping ODT fast trade ya harus lihat bid offer, lihat kondisi chart seperti apa nanti saat market hari Senin. Ya kalau Bapak Ibu mau belajar itu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader. Dan itu akan dipandu, diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart lebih kecil, titik entry dan seperti apa ciri-ciri saham mau naik mau turun biar Bapak Ibu tuh pas bisa belinya ya, walaupun nggak sesuai plan ya outnya juga nggak jauh, seperti itu aja ya. Untuk satu peluang besar sih lanjut karena volume cukup meningkat, MACD juga mengarah ke atas, targetnya 148 150 itu, jadi ada potensi upside 10% tapi disclaimer. Untuk satu langsung saja ke saham terakhir, ada MDLN yang ditutup di 354 menguat 1,88%. kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya MDLN di distribusi. Langsung saja ke teknikannya, MDLN lagi turun, jangan dipaksa sekarang, tunggu aja di 60 lagi. Kalau saham-saham properti rebound nanti baru perhatikan lagi 60 lah. Ya jangan dipaksa harga sekarang walaupun masih sideways. Ya kalau Bapak Ibu minat ya bisa stop loss di 51, 50. Rebound ke 60 jual dulu gitu ya. Untuk MDLN lebih skip aja lah, jadi paksa. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.